Selamat pagi. Ya, ini saya mau menceritakan tentang keberadaan patung Bombloh di belakang saya ini. Dari mulai awal. Jadi ceritanya begini, Bombloh itu kan teman saya juga. Saat dia masih ada, itu suka nongkrong di Balai Pemuda, PKS, sama di Siola. Siola itu tempat Nirwana Record. Saya sering temu bercanda macam-macam. Nah, suatu ketika Bombloh datang ke rumah minta tolong dibuatkan poster untuk produk musiknya dia. Nah, saya juga mau saya buatkan. Terus selang beberapa saat mau pulang dia bilang, aku tolong gawekno patung po. Loh, patung apa Mbloh? Patung raiku. Loh ya gak apa-apa. Ya wis. Ya, cuman setelah dia pulang saya memang nggak langsung membuat patung itu. Terus setelah nggak lama dia malah meninggal. Saya ada kabar bahwa dia meninggal. Terus saya juga ada beban nih, aku sudah kadung janji sama almarhum. Setelah itu beberapa saat saya antara ingin melunasi hutang saya, mau saya buatkan, tapi berarti kan di dalam untuk di kuburan, tapi kok nggak pantas ya orang di kuburan dikasih patung kayak semacam kultus gitu ya. Jadi terus akhirnya saya urungkan. Selang berapa waktu gitu saya punya kretek pengen buat patungnya Bombloh. Nah, setelah saya buat waktu itu saya di Gedung Proko, bukan di sini. Saya buat patung Bombloh kurang lebih 2 bulan. Saya buat modeling, karena proses patung kan nggak bisa langsung. Saya harus buat modeling dulu. Dari modeling selesai, itu pun saya secara tim ya sama teman-teman. Karena untuk proses pembuatan patung itu harus melalui modeling, dicetak, buat cetakan, dicetak jadi. Oke, setelah itu patung jadi, tapi dari fiberglass. Dari fiberglass. Kebetulan ada teman-teman datang, loh, Dit, patung buat Candy ya, nggak tahu, saya memang hanya ingin buat aja. Terus mereka anak-anak punya gagasan, ya apa nak digawe nang THR aja, dipasang THR. Gitu. Terus saya juga bilang sama teman-teman, ya monggo kalau mau dipasang, kalau mau dipasang silahkan. Cuman neng outdoor, nek bahan itu ke fiberglass kayaknya nggak tahan terlalu lama. Jadi fiber cuman bertahan antara 5-10 tahun lah. Setelah itu hancur karena kena matahari, hujan segala macam. Terus baiknya dari logam. Nah, logam itu kan untuk patung yang bagus ya perunggu. Cuman dan tidak ada dana kalau perunggu. Kalau fiberglass ini udah nggak masalah. Terus akhirnya kita berembuk dan kita buat semacam komunitas. Komunitasnya itu Triple S. Jadi kelompok-kelompok seniman. S3S itu dari Solidaritas Seniman Surabaya. Itu karena waktu itu kita bertiga, ada Didit HP, itu kebetulan beliaunya ada di TVRI, terus yang datang itu Joko Lelono, sekarang udah almarhum. Nah, di THR itu ada teman juga namanya Pak Jay, sekarang juga udah almarhum. Akhirnya kita sepakat buat acara dengan catatan kalau setelah jadi perunggunya. Nah, kebetulan si Joko Lelono almarhum ini punya kedekatan dengan produk rokok Grendel. Nah, dibiayai untuk logam karena perunggunya juga nggak murah biayanya. Saya terus terang datangan kalau untuk ke perunggu. Tapi dengan dasar
fiberglass ini tinggal ke perunggu, nggak terlalu masalah. Setelah itu ini pun di topi itu kan nggak ada logo Triple S, karena setelah ini jadi saya bikin logo untuk di perunggu itu ada Triple S. Nah, perunggu itu dipasang di THR, saat itu diresmikan oleh almarhum Pak Wali Kota. Nah, waktu itu dijabat Pak itu kebetulan juga alumni SMA 5, saya juga SMA 5. Nah, Gomblo ini sebetulnya juga kakak kelas saya di SMA 5. Di SMA 5 itu ada wali kotanya Pak Narto almarhum, ada gubernurnya Pak Basofi almarhum. Gomblo ini juga SMA 5. Akhirnya ya acara itu lumayan agak ramai juga, masuk di TVRI waktu itu dengan durasi agak lama karena kita buat acara budaya, bersih-bersih patung di depan Gerahadi. Ada musik, waktu itu musik anak-anak bagus sekali, cuman sekarang nggak tahu anak-anak, banyak almarhum juga itu. Kemana akhirnya kelompok itu saya nggak tahu. Setelah acara selesai, patung diletakkan di sana. Terus dengan waktu yang agak lama, THR kayaknya kan akhirnya tutup karena entah pengelolanya atau gimana. Terus Bu Risma, wali kota Surabaya waktu itu juga kebetulan SMA 5 juga, pernah bilang sama saya, karena dia sudah ngambil, jadi pihak Kota Madia sudah ngambil patung dari THR dibawa ke Tugu Pahlawan untuk diselamatkan itu. Dia sempat bilang, aku pengen bikin museum khusus Gombloh di Siola. Oh ya monggo, kalau mau patung itu saya ada masternya yang fiberglass ini, maksud saya. Kalau yang logam eman-eman kalau untuk indoor, karena itu tahan untuk outdoor. Nah, terus keberadaan patung itu di Tugu Pahlawan, kebetulan saya yang merawat saat ini. Jadi memang kemarin ada cerita macam-macam digeletak segala macam, enggak, itu memang sengaja saya taruh di luar. Saya butuh ada hujan, ada panas supaya dari pihak pengelola Tugu Pahlawan juga tahu, karena Tugu Pahlawan juga banyak patungnya. Itu jadi akibat dari apa namanya, cuaca alam ini bisa tahu nanti. Tuh. Sampai sekarang masih ada di sana. Terus rencananya waktu itu wali kota mau masang di Balai Pemuda kalau nggak salah. Cuman kebetulan wali kotanya saya jadi menteri, nanti wali kota berikutnya nggak tahu itu nanti maunya taruh mana, saya sudah nggak ikut-ikut. Nah, cuma juga apa ya, antara patung sama Gombloh itu kok koyoke nggak tahu dia permintaan terakhir atau gimana. Dia ketemu kok minta kayak no patung, ya nggak pernah dia ngomong gitu. Terus ya tak gawekno kok sebulan, kira-kira sebulan itu jedahnya dari rumah saya dia pulang, sebulan itu dia nggak ada. Nah, kalau pribadinya Gombloh itu orangnya baik, ya, api, dan ya rodok, ya gak rodok nyentrik, ya rodok sakarepe dhewe, tapi pribadinya dia sangat bagus. Dia itu ndak pengen popularitas kok Gombloh itu. Pokoknya nyanyi, mbambung, prinsipnya dia itu ndak ada beban. Kalau dia ada duit, ono konco foto ya dikekno, masih ada duit entek setelah dikasihkan itu Gombloh. Kalau dia ada duit kita minta pun dikasih, nggak minta pun ya dia mesti dibagi-bagi. Tapi yang ngono kadang-kadang nek nggak ada duit, dia waktu di Nirwana saya ingat sekali, dia sehari-hari itu dia minum chicken itu saripati ayam. Itu karena dia butuh, karena dia punya sakit di paru-paru. Tuh, dia rutin itu, dia minum saripati ayam itu rutin. Nah, terus satu ketika misalnya saya gak ada duit itu kono chicken istilahnya itu waktu itu.
Nah ini ada cerita yang cukup lucu ya, yang saya merasa ya lucu. Dulu di Orari itu mau ngadakan acara eyeball GSO waktu itu. Cuman karena nggak ada dana, tapi pengen Gombloh nyanyi. Nah kebetulan saya temennya, saya juga anak Orari juga, terus tolong ditarik Gombloh gelem nggak nyanyi. Tapi kalau danane, loh ya iso, nek memang gak ono duit ya iso, cuman dengan catatan ya memang ikut gaya umum, nggak ono tiket yang didol segala macem. Terus saya ngajak Gombloh gelem gak kau nyanyi, gak ono bayarane, ditolong gak kak? Oke, mau dia, tak jemput. Pas hari H saya jemput. Nah saat itu rame memang, Orari kan juga masanya banyak juga, masih nyanyi gitu, udah masih naik panggung, saya panggil, ini undangannya dia, acara apa ya karo? Kan dia nggak tahu acaranya apa, dia minta undangan untuk dibaca, acaranya apa. Nah setelah dibaca, tertera karcis, harga karcis. Mulai ngelihat saya mulai gak enak. Agak marah tuh kelihatan. Habis itu, ayo panitia maju, naik semua, nyanyi bareng. Otomatis Gombloh sing nyeluk ya budal kabeh munggah panggung. Udah naik panggung, dia gitaran. Setelah itu belum sampai pertengahan nyanyi, Gombloh geser-geser. Dia duduk di kursi sendiri kan, dia geser-geser ke belakang. Geser ke belakang, panitia masih nyanyi terus. Aku ditarik nek Gombloh. Ayo mulai aku. Ya rodok ngamuk. Apa Om Loh? Kancuk di undangan didol, jarene gak didol. Waduh karo Om Loh. Terus minta antar pulang, langsung minta antar pulang itu. Saya ya pulang, nggak balik. Saya terus nggak tahu acarane kayak apa ya nggak roh. Itu ceritanya. Jadi terus akhirnya ya panitia nggak tahu itu diterus nopo nggak acaranya nggak tahu. Itu ada cerita itu yang pernah saya alami dengan dia. Saja enak, gak bayar gelem budal, nyanyi delok bujuki panitiane. Ya sing ngawur ya panitiane waktu itu. Jadi singkat cerita seperti itulah pengalaman saya dengan Gombloh. Bahkan dia kalau punya mobil baru pernah pamer, aku tuku motor ya. Punya temen wanita ya mesti dipamerno. itu orangnya itu enak orangnya enak, dan kiprah musiknya juga dari nol bener. Terus ini yang saya harapkan ini untuk ya calon-calon penyanyi mana aja lah nasional Surabaya kan, itu perhatikan liriknya lagu-lagu Gombloh, bagus sekali itu. Jadi lirik-liriknya itu perlu dicermati, bahkan kayak gebiar-gebiar akhirnya nasional. Itu kan lirik-liriknya yang saya lihat sampai sekarang belum ada penyanyi kita yang berani seperti itu. Jadi nggak cengeng, ketok sakar PDW tapi ya real, ya itu Gombloh. Masa ono tai kucing rasa coklat, itu kan hal-hal kayak gitu kan tentunya unik ya, tapi ya bener itu. Jadi kayak ya mungkin pengalaman pribadi ini saya ya gak tahu aku, tapi ya itu kayak kebiar semangatnya itu juga. Jadi ya itu Gombloh itu yang saya tahu persis karena saya sempat dekat sekali dulu itu. Dan teman-temannya sekarang banyak yang almarhum juga yang dekat sama Gombloh waktu itu. Tuh, jadi saya nggak tahu kalau dia ternyata kakak kelas saya. Setelah bergaul lama baru tahu, saat dulu runtang-runtung ya nggak tahu nih foto-foto SMA nih. Tuh, saya rasa untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Ya mudah-mudahan nanti kita ngobrol lagi dengan sesi mungkin lain, tapi hubungannya mbak patung-patung toh kayak patung iki yo.
ya fiberglass ini ada di rumah sakit juga, katanya udah ada yang ngupload juga ya di rumah sakit Putri. Memang saya mengerjakan untuk sana dulu, ada 2 ini berarti. Oke, makasih ya.